Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat, selamat, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahkan di panjang umurnya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, kali ini kita mau memberikan materi tentang kultum bulan Ramadan dengan tema gembira menyambut Ramadan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat isya, salat tarawih, dan salat witir yang dirahmati oleh Allah. Bulan Ramadan telah benar-benar datang. Kaum muslimin kembali bergembira dengan datangnya bulan yang mulia ini. Setelah 11 bulan kita mengarungi kehidupan yang penuh warna-warni, maka inilah momentum yang tepat bagi kita untuk semua membersihkan diri dari segala dosa yang melekat tanpa kita sadari. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kita semua bergembira sepenuh hati dengan datangnya Ramadan yang penuh berkah. Rasa gembira ini adalah cerminan ketakwaan yang ada dalam hati kita. Karena sejatinya bulan Ramadan adalah salah satu dari syiar dalam agama kita yang harus senantiasa kita hormati dan dukung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Quran surat Al-Hajj ayat 32. Karenanya sesungguhnya mengherankan jika ada sebagian kaum muslimin Karenanya sungguh mengherankan jika ada sebagian kaum muslimin yang justru merasa berat dengan hadirnya Ramadan, merasa bahwa Ramadan mengekang segala kebebasan dan kemerdekaannya, atau ada pula yang merasa biasa-biasa saja, merasa bahwa Ramadan hanyalah rutinitas belaka yang datang silih berganti sebagaimana bulan-bulan lainnya. Sikap seperti ini tentu saja bukan cerminan ketakwaan yang ada di dalam hati kita, melainkan timbul dari hati yang sakit atau jiwa yang lekat dengan maksiat. Tentu saja kita berlindung dari sikap yang demikian. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kegembiraan kita tentu saja bukan sebagaimana kegembiraan anak-anak kecil dengan hadirnya Ramadan. Karena mereka juga bergembira dengan datangnya bulan yang mulia ini. Karena mempunyai waktu banyak untuk bermain bersama teman-temannya. Dan mungkin juga gembira karena adanya petasan dan janji pakaian baru di hari Lebaran. Kegembiraan yang semacam ini tentu saja melekat pada diri anak-anak semata. Tapi bukan kegembiraan yang kita maksudkan dalam menyambut Ramadan yang mulia. Begitu pula kegembiraan kita bukanlah kegembiraan anak-anak yang beranjak remaja.
di mana mereka bergembira dengan hadirnya Ramadan karena mempunyai banyak kesempatan untuk jalan-jalan, menghabiskan waktu bersama teman atau untuk pasangannya. Bahkan banyak kita saksikan kesucian Ramadan ternodai dengan muda-mudi yang justru menggunakan waktu ibadah untuk saling PDKT satu sama lainnya. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita bergembira dengan hadirnya Ramadan karena bulan ini membawa banyak keutamaan bagi kita semua. Jika kita merenunginya satu persatu lebih mendalam, maka tentulah kegembiraan itu akan kian bertambah lengkap dan sempurna. Marilah kita melihat beberapa keutamaan Ramadan yang menjadikan alasan kita bersuka cita menyambutnya. Yang pertama, karena Ramadan bulan penggugur dosa kita. Rasulullah SAW bersabda dengan lisannya yang mulia, "As-salatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun ma bainahunna iza ijtanabal kabair." Salat 5 waktu dan salat Jumat ke Jumat berikutnya dan Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa untuk dosa antara keduanya apabila dia menjauhi dosa besar. Hadis surat Muslim nomor 344. Jamaah salat Isya, salat tarawih dan witir yang dirahmati Allah. Hadirnya Ramadan sungguh menjadikan momentum bagi kita untuk membersihkan diri dari segala dosa, dari segala noda dan kemaksiatan yang tidak kita sadari. Ibaratnya pakaian yang sehari-hari kita pakai, meskipun tidak terkena lumpur atau kotoran yang jelas, tetap saja kita harus mencucinya karena ada debu yang melekat erat. Begitu pula dengan diri kita, sekalipun kita tidak menjalankan dosa besar. Namun tentu saja tanpa kita sadari, terkadang ada hal yang kita lakukan menyebabkan dosa kecil ada di dalam hati kita. Bisa jadi melalui lisan, pandangan, bahkan anggota tubuh kita. Astaghfirullahalazim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, "Wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 38 dan Muslim nomor 760. Inilah yang membuat kita bersuka cita dengan datangnya bulan Ramadan ini, karena mendapatkan kesempatan untuk mensucikan diri. Maka marilah kita menjalankan ibadah dalamnya dengan penuh iman dan pengharapan, serta memperbanyak istighfar agar benar-benar Ramadan ini menjadi bulan pengampunan. Bahkan diriwayatkan pula sebagaimana malaikat Jibril alaihissalam melaknat orang-orang yang mendapati Ramadan tetapi tidak diampuni dosa-dosanya. Semoga ini bisa menjadi cermin bagi kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang kedua yang membuat kita bahagia adalah karena Ramadan merupakan bulan musim kebaikan di mana kita semua menjalankan ibadah dengan penuh semangat, berbondong-bondong dan bersungguh-sungguh terasa lebih ringan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, sufidatis syayatinu wa maradatul jin wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiyal khair akbil wa ya baghiyal syarr aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa zalika kulla lailatin." Apabila datang awal malam dari bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin yang sangat jahat dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satu pun pintu yang terbuka. Sedangkan pintu-pintu surga dibuka, tidak ada satu pun pintu yang tertutup. Dan seseorang penyeru menyerukan, "Wahai orang yang menginginkan kebaikan, kemarilah.
Wahai orang-orang yang menginginkan kejelekan, tahanlah. Dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka, yang demikian itu terjadi pada setiap malam. Hadis riwayat Tirmizi. Inilah yang menjadikan kita bergembira karena kebaikan begitu mudah dijalankan. Bersama-sama kita lihat di masjid, musola, bahkan rumah-rumah kita. Sebagaimana Ramadan menyinari kita dengan banyak amal dan kegiatan yang tak putus dan henti-hentinya. Dari mulai pagi hingga malam menjelang hingga malam hari, bergantian kita melaksanakan amal kebaikan yang begitu beragam. Subhanallah, walhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah. Hal ketiga yang membuat kita berbahagia adalah karena Ramadan adalah bulan di mana ukhuwah kita meningkat. Bayangkan saja bagaimana hari-hari ini dipenuhi dengan banyak pertemuan antara jamaah masjid, dari mulai solat tarawih berjamaah, tadarus selepas tarawih, hingga solat subuh berjamaah. Kaum muslimin berkumpul setiap harinya dan merasakan keindahan ukhuwah yang luar biasa. Bahkan bukan hanya di luar rumah, di dalam rumah pun kita menemukan keharmonisan yang bertambah saat Ramadan tiba. Banyak kesempatan untuk berkumpul antara keluarga, khususnya saat berbuka puasa dan menjelang sahur. Ini semua tanpa kita sadari sungguh membuat hati kita lebih tentram dan nyaman, lebih siap untuk menjalani semua aktivitas dan tantangan dalam kehidupan ini. Kaum muslimin yang berbahagia, yang terakhir, tentu saja kita bergembira dalam bulan Ramadan ini karena Allah Subhanahu wa taala banyak menjanjikan pahala kemuliaan. Bagi kita semua, melalui amal-amal yang ada di dalamnya, setiap amal mempunyai keutamaannya masing-masing. Khususnya kita bergembira karena di dalam Ramadan. Karena terlalu panjang, nanti kita kasih teksnya di bawah, kita kasih PDF-nya di bawah. Oke, jazakumullah. Assalamualaikum.